Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Saifuddin di channel YouTube ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Terlebih malam ini adalah malam takbiran, tepat ketika video ini diambil. Untuk malam hari ini seperti biasanya dan seperti kebanyakan pada banyak orang, video ini juga tidak jauh-jauh membahas tentang corona, tapi saya akan coba membahas dari sudut pandang yang berbeda. Kita sudah sangat menyadari bahwasanya sebelum adanya virus corona ini banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan ketika virus corona ini masuk, semua permasalahan itu menjadi bertambah parah. Seperti yang bisa dilihat, ya, sektor pekerja, sektor bisnis, itu adalah sektor termasuk yang sangat terasa. Banyak pegawai dirumahkan. Banyak kemudian industri-industri yang skala kecil yang kemudian dia punya potensi untuk berkembang, terhenti. Pekerja harian seperti ojek online pun juga terkena imbasnya. Nah, apakah kemudian dengan krisis yang seperti ini, kita hanya bisa berharap bantuan dari pihak luar? Kita hanya bisa menunggu kiriman masker, kita hanya bisa menunggu kiriman alat-alat pengaman untuk tenaga medis yang ada di rumah sakit. Apa hanya menunggu seperti itu saja? Kalau saya melihat kemarin video podcastnya Dr. Tirta dan Yonglek, di situ ada sebuah pembahasan yang menarik. Jadi ketika kita mengurus vaksin untuk keperluan pengobatan, pengurusannya tidak semudah itu. Sekalian di sini saya perjelas, bagi yang mungkin kemarin belum lihat, sekalian kita biar paham. Jadi begini, ketika misalkanlah virus corona ini kan yang namanya virus, dia adalah makhluk hidup yang struktur selnya itu terus berubah-ubah. Dia bisa terus berevolusi dengan cepat. Katakanlah misal, si Fulan, dia kena virus corona. Kita sebut saja corona aksen 1. Ketika virus corona A aksen 1 ini kemudian pasien si Fulana ini dirawat, kemudian sampel virus corona diambil, kemudian diproses untuk menjadi vaksin, untuk menjadi bahan obat. Ini harus dikirim ke WHO dulu untuk kemudian didapatkan izin, sertifikasi lah mungkin ibaratnya bahasa kalau kita di sini. Nah, proses untuk mengurus ini itu tidak sebanding dengan kecepatan replikasinya virus corona, kecepatan evolusi virus corona yang terus berkembang gitu loh. Sehingga bisa-bisa ketika vaksin itu keluar, vaksin untuk corona A aksen 1, bisa-bisa yang beredar di luar itu malah virus corona A aksen 2, A aksen 3, atau mungkin A aksen 10. Otomatis virus ini sudah tidak kebal dengan vaksin yang dibuat. Nah, padahal aturan dari pemerintah dan berbagai lembaga itu sudah banyak yang keluar gitu loh. Sholat di masjid maksud saya, itu banyak yang dilarang. Beribadah di gereja, di tempat lain pun juga kena larangan. Cuman di sini yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa kemudian kayak mall, pasar, dan tempat-tempat lain itu masih banyak yang buka tanpa ada standar pengamanan? Artinya apa? Seperti yang bisa kita lihat kemarin, dan mungkin ini marak di media sosial ya, mall itu penuh. Mungkin itu orang-orang habis dapat THR, belanja kebutuhan, entah kebutuhan apa, saya juga kurang tahu. Yang jadi masalah, belanjanya kemudian berjubel. Jarak antar orang, physical distancing-nya tidak ada. Dan kemarin, itu sudah ada di berita, salah satu kasir di satu pusat perbelanjaan itu sudah pasti positif dia kena COVID-19. Nah, sekarang kita tinggal menghitung berapa orang yang kemudian berinteraksi dengan si kasir yang barusan ini. Apa bukannya menjadi penularan massal gitu loh. Sudah tempat ibadah itu larangan untuk beroperasi ya, tapi kenapa kemudian tempat yang lain, mall, itu malah buka dan los, tidak ada pengamanan, tidak ada aturan di situ. Itu yang kemudian harus kita bahas di sini. Harus kita buat sebuah mindset yang baru, pola pikir yang baru supaya pandemi ini cepat berakhir gitu loh. Oke. Untuk selanjutnya ya, itu sebagai pendasaran akan saya coba kita giring dengan satu teori hukum ya yang pernah dilontarkan oleh seorang Amerika.
berdasarkan pemaparan yang sudah saya sampaikan di awal, kita coba ulas lebih dalam ya. Jadi ada seorang sosiolog hukum bernama Lawrence Friedman dari Amerika, lulusan Stanford University. Beliau memaparkan bahwasanya dalam sebuah struktur kemasyarakatan itu ada 3 komponen yang berperan. 1, struktur. Struktur ini di sini adalah regulator atau pemerintah. 2, substansi atau aturan hukum yang kemudian dikeluarkan. 3, masalah sosial, masalah kebudayaan ya di sini. Nah, kita coba ulas di mana masalahnya. Kalau di kondisi sekarang ya, masalah struktur, masalah pemerintah, yang kita repotkan adalah beliau yang menjabat sekarang ya, itu pelin-pelan. Keputusannya sering berubah-ubah. Buktinya ada di mana? Kita masuk di substansi, kita masuk di aturan yang keluar. Katanya boleh pulang kampung, tapi mudik nggak boleh. Terus bedanya di mana? Katanya dulu nggak boleh sholat tarawih di rumah. Maksudnya nggak boleh sholat tarawih di masjid, nggak boleh sholat id di masjid. Tapi kemudian kenapa boleh? Walaupun harus mematuhi protokol sosial, protokol kesehatan yang ditetapkan. Kenapa aturannya berubah-ubah begini? Kita ini mungkin juga ya karena pernah dipimpin oleh era Orde Baru ya, yang dimana pemerintah itu sangat kuat militernya, yang kemudian itu di situ itu hitam putih jelas, iya enggak. Mungkin di situ berdasarkan sejarah 32 tahun dipimpin Orde Baru seperti itu ada bekas tersendiri, ada jejak tersendiri. Nah, akhirnya ada satu teori, bukan satu teori, ada satu sudut pandang yang belum kita bahas di sini, yang belum mungkin berperan maksimal. Di mana? Masalah culture, masalah sosial. Nah, jati dirinya orang Indonesia itu adalah orang yang punya toleransi tinggi, punya nilai sosial yang baik, gotong royong terjaga. Bagi generasi 90 ke atas, 90, 80 ya, itu pasti ketika zaman sekolah itu merasakan pendidikan tentang toleransi ya, masalah kebersamaan itu terjaga, itu benar-benar diajarkan oleh para guru-guru kita gitu loh. Tapi karena memang perkembangan zaman, kemudian tuntutan mungkin juga untuk mengamankan diri sendiri dengan berbagai kebutuhannya, akhirnya kita pelan-pelan jadi egois. Contohnya kayak gimana? Bagaimana bisa sudah dihimbau di rumah saja, tapi kemudian kok masuk mall belanja kok kemudian menggila seperti itu antriannya? Itu sudah viral itu di berbagai sosial media. Padahal riwayat nenek moyang kita, leluhur kita itu sangat menjunjung tinggi masalah toleransi. Satu fakta saja ya, di Kitab Negara Kertagama era Majapahit itu disebutkan bahwa Kementerian Agama pada saat itu ada 2. Jadi ada yang namanya Dharma Diaksaring Kaswian tentang agama Siwa, kemudian Dharma Diaksaring Kasogatan. Jadi masalah keberagaman agama ketika itu, masalah keberagaman kepercayaan itu benar-benar ditata oleh pemerintah Majapahit saat itu, sehingga masyarakatnya itu damai. Dan itu ada ungkapan tersendiri oleh Empu Prapanca di Kitab Negara Kertagama tentang ini. Next time lah, kalau saya ada waktu lebih luang untuk membahas ini, kita bisa luaskan masalah kebijaksanaan era Majapahit untuk kita teladani. Nanti sajalah itu di waktu mendatang ya. Nah, kalau kemudian ajaran tentang toleransi, ajaran tentang kebersamaan, gotong royong dari era Majapahit, dari era pendahulu-pendahulu kita yang dulu itu pernah membangun candi, membangun bangunan yang sangat-sangat besar ya, sehingga awet sehingga saat ini karya seninya bisa bertahan, itu yang menjadi bukti nyata sebuah gotong royong, toleransi dan lain-lain. Inilah saatnya kita bangkit, kita munculkan lagi nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan gotong royong di masyarakat. Saya yakin dengan kita mengangkat ajaran-ajaran leluhur kita tentang kebersamaan itu tadi,
masalah di struktur dan substansi itu bisa tertutupi. Karena sejarah sudah mencatat bahasa Indonesia dengan kebersamaan, gotong royong, serta toleransi itu, apapun ujiannya, kita selalu bisa melewati dengan baik. Nah, yang harus kita tekankan adalah kita ayo saling menjaga protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan, saling menjaga, kita pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, itu kita turuti, ya. Sebisa mungkin kita tidak keluar rumah jika tidak terpaksa, ya. Dan satu yang pasti, satu hal yang harus kita tekankan, Indonesia bukan terserah, tapi Indonesia itu pantang menyerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.